Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang sosok badut menyeramkan yang ada di film Terrifier. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Terrifier adalah film slasher independen Amerika Serikat yang dirilis pertama kali pada tahun 2016. Film ini menceritakan sosok badut mengerikan yang bernama Art the Clown yang diperankan oleh David Howard Thornton. Sebenarnya ini adalah penampilan film kedua dari karakter Art the Clown, karena sebelumnya pada tahun 2013 sosoknya sudah dikenalkan pada film All Hallows Eve. Dan karena memiliki karakter yang kuat serta berbeda dengan sosok badut psikopat lainnya, Art the Clown pun akhirnya disukai oleh banyak penggemar film horor dan thriller. Sehingga film Terrifier pun akhirnya sukses besar pada saat itu. Oleh karena itu pihak produsen film pun melanjutkan film keduanya yang dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2022, yang berarti itu baru 2 bulan yang lalu. Buat kalian yang belum tahu, saya akan menjelaskan siapa sebenarnya sosok Art the Clown dan mengapa dia dijuluki sebagai badut psikopat paling sadis dan paling mengerikan yang pernah ada. Art the Clown sendiri adalah seorang pembunuh berwujud badut yang tampak sangat menyeramkan, yang mengenakan setelan hitam dan putih dan berkeliaran dalam bayang-bayang malam sambil menggotong kantong plastik sampah besar yang berwarna hitam, yang mana kantong plastik itu berisikan berbagai peralatan untuk menyiksa dan membunuh, seperti gergaji, linggis, palu, kapak, dan lain-lain. Wajah Art the Clown dicat putih seperti layaknya make up badut, sedangkan mata, mulut, dan alis palsunya dicat berwarna hitam. Dia memakai topi botak putih di kepalanya, lengkap dengan topi hitam kecil yang diikat di atasnya. Art the Clown ini digambarkan memiliki tubuh yang lumayan tinggi, dan tubuhnya juga sangat kurus. Dalam film Terrifier 1 dan 2, Art the Clown tampil lebih meresahkan dengan giginya yang kotor dan busuk. Art the Clown juga digambarkan memiliki bentuk kepala yang tidak normal. Dia memiliki pipi yang cekung, hidung yang memanjang dan bengkok yang mencapai titik tajam yang tidak wajar. Sama halnya dengan Michael Myers, Art the Clown hanya muncul di bulan Oktober saja, yang mana itu adalah bulan perayaan Halloween. Karena hari Halloween semua orang menggunakan pakaian menyeramkan, jadi Art the Clown tidak akan dicurigai oleh siapapun. Itulah kesempatan di mana dia bisa berkeliaran dengan bebas untuk mencari mangsa. Biasanya Art the Clown akan menargetkan orang secara random yang tidak sengaja dia temui. Namun tidak jarang juga dia mendatangi rumah-rumah orang yang sering memberikan permen kepada anak kecil, yang mana tradisi itu adalah trick or treat. Biasanya sang pemilik rumah akan langsung mengusir Art the Clown karena mereka hanya memberikan permen kepada anak kecil saja. Namun badut itu akan terus memaksa sang pemilik rumah untuk diberikan permen. Dan walau sudah diberi permen, Art the Clown yang sudah terlanjur marah pun akan membunuh sang pemilik rumah dengan sangat sadis. Ada 2 cara yang sering dilakukan Art the Clown dalam menghabisi mangsanya. Yang pertama yaitu menghabisinya secara langsung, dan yang kedua diteror terlebih dahulu. Jadi Art the Clown ini memiliki kekuatan aneh yang dapat memberikan rasa takut pada target korbannya, sehingga si korban akan merasa seperti diikuti oleh sosok badut Art the Clown ini. Hal ini disebut juga sebagai penyakit anxiety
anxiety atau rasa khawatir yang berlebihan, sehingga dia sering berhalusinasi dimanapun dia berada, terlebih saat sedang sendirian. Selain itu, si korban juga akan diteror di dalam mimpinya sendiri. Setiap dia tertidur, pasti yang dia mimpikan adalah dikejar dan dibunuh oleh Art the Clown. Hal ini akan membuat si korban takut untuk tidur dan membuatnya semakin berhalusinasi lagi. Hal itu akan terus terjadi sampai Art the Clown menghabisinya sungguhan. Keunikan dari Art the Clown ini yaitu dia sering terlihat seperti aktor komedi, namun pergerakannya tidak tertebak sama sekali. Dan yang paling seram dari sosok badut ini yaitu dia sangat suka menyiksa korbannya secara perlahan dan jarang sekali membunuh orang secara langsung. Cara dia membunuh korbannya pun terbilang sangat ekstrim. Badut ini akan menggunakan segala peralatan yang ada untuk memberikan rasa sakit pada korbannya. Namun dia tidak membiarkan korbannya mati dengan cara yang cepat, karena baginya melihat korbannya tersiksa adalah rasa puas yang paling nikmat. Nah, untuk melihat kengerian dari Art the Clown ini, kalian bisa tonton langsung filmnya. Namun untuk kalian yang bermental lemah, lebih baik untuk tidak menonton film tersebut karena bisa membuat kalian mual, ngilu, dan pusing. Bahkan banyak sekali penonton yang muntah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Nah, biasanya setelah menghabisi korbannya, Art the Clown juga akan memakan jantungnya. Bahkan tidak jarang juga dia memakan tubuh korbannya dalam keadaan yang masih hidup. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran tentang seberapa kuat Art the Clown ini. Jadi badut ini bukanlah manusia biasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat aneh dan tidak masuk akal seperti karakter creepypasta lainnya. Badut Art the Clown memiliki kekuatan fisik yang melebihi manusia normal, padahal tubuhnya tampak seperti manusia biasa. Nah, dia bisa mengalahkan orang dengan ukuran tubuh yang lebih besar darinya dengan menggunakan peralatan di sekitarnya. Selain itu, dia juga tidak memiliki empati sama sekali, sehingga sangat percuma kalau memohon ampun kepadanya. Dan yang paling aneh, Art the Clown ini adalah makhluk yang susah dibunuh, yang bahkan kebal terhadap berbagai macam senjata. Bahkan dia dijuluki sebagai badut abadi karena dilukai seperti apapun dia tetap masih hidup. Dalam salah satu adegannya, Art the Clown ini sempat dikepung oleh para polisi dan dia malah menembak kepalanya sendiri, sehingga para polisi menganggap kalau badut itu sudah mati. Namun saat dibawa ke ruang mayat untuk diotopsi, tiba-tiba badut itu bangkit dari kematiannya, lalu dia menghabisi semua pengawas dan juga dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mengambil banyak sekali peralatan medis yang nantinya bisa dia gunakan untuk membunuh atau menyiksa korban-korbannya. Di dalam film Terrifier 1, Art the Clown melakukan semua aksinya sendirian. Namun pada akhir film ketika badut itu sedang melaundry pakaiannya yang penuh dengan darah, dia tiba-tiba bertemu dengan sosok anak perempuan yang sangat menyeramkan. Gadis itu tampak seperti anak usia 12 tahunan dan penampilannya juga seperti badut. Banyak para penonton yang menjulukinya sebagai gadis pucat atau gadis iblis. Hal itu dikarenakan sosok ini masih belum jelas identitasnya. Apakah dia hantu, iblis, atau dia hanyalah imajinasi dari Art the Clown itu sendiri. Nah, anehnya lagi, sosok anak perempuan ini tidak bisa dilihat oleh semua orang. Hanya Art the Clown dan calon korbannya saja yang bisa melihat sosok anak perempuan itu.
Nah, di film Terrifier 2, akhirnya diperlihatkan sebuah koran tentang tragedi pada si gadis iblis, yang ternyata dia dulunya adalah anak gadis biasa yang bernama Emily, yang mana dia meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis. Konon katanya gadis itu meninggal di karnaval rumah hantu. Tidak dijelaskan mengapa dia bisa mati dan mengapa dia menjadi sosok iblis. Namun yang pasti dia memiliki kaitan yang kuat dengan kemunculan dari Art the Clown. Kalau kalian sudah nonton di film Terrifier 1, sebenarnya tidak ada alur cerita yang menarik dan hanya menampilkan kengerian si badut karena itu adalah film pertamanya. Nah, di film Terrifier 2, akhirnya ada plot cerita menarik yang berhubungan dengan sosok Art the Clown. Jadi ceritanya ada kakak beradik yaitu Sienna dan Jonathan. Mereka tinggal bersama sang ibu karena ayahnya sudah mati dalam sebuah kecelakaan yang diduga ayahnya merupakan seorang seniman. Tidak dijelaskan dengan detail tentang ayahnya ini. Namun yang jelas si ayah meninggalkan sebuah buku yang mana buku itu berisi sosok badut Art. Dia menggambar banyak kasus yang dilakukan oleh Art the Clown seperti bisa melihat kejadian di masa depan. Dan dia juga menggambar sebuah karakter superhero wanita yang berarmor dan bersayap, yang tampaknya itu ditujukan kepada anaknya Sienna. Yang mana tanpa dia sadari, Sienna ini membuat sendiri kostum superhero untuk dikenakan pada perayaan malam Halloween. Jadi intinya adalah si ayah tahu tentang Art the Clown dan percaya dia bisa dibunuh dengan pedang si superhero, yang mana pedang itu dipegang oleh Sienna sebagai peninggalan dari sang ayah. Koneksi inilah yang membuat kakak beradik tersebut menjadi sasaran utama dari Art the Clown. Setelah mereka sekeluarga diteror oleh Art the Clown dan gadis iblis, akhirnya badut itu datang ke rumah mereka. Si badut langsung menembak kepala ibu mereka hingga tewas, dan setelahnya badut Art langsung menculik Jonathan dan kemudian membawanya ke karnaval rumah hantu, yang mana itu adalah sarang dari badut Art the Clown. Sienna yang mendapat telepon pun langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan adiknya yaitu Jonathan. Dan di sana terjadilah pertarungan epik antara Sienna dan Jonathan yang melawan Art the Clown. Di sini akhirnya diketahui kenapa Sienna bisa menjadi ancaman untuk Art the Clown. Karena tanpa disadari oleh dirinya, Sienna ini memiliki jiwa pemberani dan dia tidak kalah sadis dari si badut ketika dalam keadaan yang terdesak. Mereka pun akhirnya bertarung dengan sangat sengit dan Sienna juga menggunakan berbagai macam senjata untuk mengalahkan si badut Art. Namun meskipun sudah dilukai berkali-kali, si badut ternyata masih bisa bangkit lagi seperti mayat hidup yang tidak bisa mati. Awalnya Sienna dan Jonathan sangat kesulitan mengalahkan si badut itu. Namun dengan pedang peninggalan sang ayah, Sienna berhasil melukai badut itu dan bahkan dia berhasil membunuhnya dengan cara memenggal kepala si badut. Nah, apakah si badut benar-benar sudah mati? Tentu saja tidak, karena pada akhir cerita si gadis iblis datang ke sana untuk mengambil kepala badut tersebut dan kemudian membawanya entah kemana. Kemudian cerita beralih kepada seorang wanita yang merupakan korban dari Art the Clown yang masih hidup. Namun wajahnya sudah tidak berbentuk akibat dimakan oleh si badut. Selain itu, kepribadiannya juga sudah berubah menjadi sosok psikopat. Nah, saat sedang di ruang tahanannya, wanita itu terus saja muntah-muntah seperti wanita yang sedang hamil. Dan saat diperiksa oleh petugas, mereka sangat terkejut melihat si wanita yang sedang memegang kepala badut yang ternyata masih hidup. Dan film pun berakhir di sana.
Ada banyak sekali teori bertebaran mengenai siapa sosok badut itu sebenarnya. Apakah dia entiti dari rasa takut manusia, atau apakah dia adalah alien seperti badut Pennywise? Atau bisa saja dia dulunya adalah manusia normal yang diubah menjadi sosok iblis pembunuh. Tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa sebenarnya sosok badut Art the Clown, sehingga kita hanya bisa menunggu sampai film selanjutnya ditayangkan, yang kemungkinan akan dibahas siapa sosok di balik Art the Clown. Nah, itulah tadi cerita seram tentang Art the Clown di film Terrifier. Sosok badut menyeramkan yang paling populer pada saat ini. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.